Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasti pernah melihat ya di depan rumah orang itu ada jemur kasur, ya, jemur bantal, jemur guling. Nah, kebiasaan seperti ini yaitu kalau seandainya di negara-negara yang cukup sinar mataharinya itu sering kita jumpai ya untuk menjemur kasur, menjemur bantal ataupun juga menjemur guling. Tapi kalau di kota-kota ya kebiasaan kebersihan rumah ini itu sangat jarang ditemui ya. Ya bisa dikatakan ya saya jarang sekali untuk melihat ini. Tapi kalau seandainya di luar kota, nah itu banyak ya untuk jemur kasur, guling dan juga bantal. Nah, itu di depan rumah itu biasanya ya di pagar-pagar. Nah, teman-teman ada yang tidak tahu nggak alasan kenapa orang jemur kasur, jemur guling, ya jemur bantal, atau hanya untuk menghilangkan iler atau hanya untuk mengeringkan yang basah? Nah, kira-kira yang tahu alasannya silakan tulis di kolom komentar. Nah, jadi kita akan bahas untuk apa menjemur bantal, guling, dan kasur. Kebiasaan ini sudah sejak dulu dilakukan ya, menjemur bantal, guling, kasur. Mungkin ada sebagian orang yang tidak tahu alasannya, ya tidak tahu manfaatnya, hanya sekedar ikut-ikutan jemur-jemur ya, tanpa tahu tujuannya. Nah, ada yang seperti itu nggak nih kira-kira? Meletakkan kasur, guling, bantal ya, itu di bawah sinar matahari itu memberikan manfaat ya, manfaat untuk meningkatkan kualitas tidur kita, ya kebersihan diri kita, kemudian kesehatan kita. Nah, jadi ada beberapa manfaat yang harus teman-teman tahu ya ketika menjemur kasur, bantal, guling di bawah sinar matahari. Yang pertama, membunuh tungau ya ataupun kutu kasur. Apabila teman-teman sering menemukan tungau ya di tempat tidurnya, baik di bantal, kasur, dan guling, ya solusinya adalah dengan cara menjemurnya. Nah, ini merupakan solusi yang efektif. Karena tungau ya ataupun kutu kasur ini dia nggak bisa hidup ya, nggak bisa hidup kalau cuaca yang panas ya di atas 50 derajat Celcius. Jadi kalau seandainya teman-teman jemur di bawah terik sinar matahari, ya ini nggak bisa hidup dia ya. Jadi ini merupakan solusi yang pas nih kalau teman-teman menemukan tungau ataupun untuk mencegah supaya nggak ada tungau, ya caranya dengan menjemur kasur, bantal, dan guling. Yang kedua, membunuh kuman. Nah, teman-teman nggak bisa kita hindari memang bantal, guling, kasur itu adalah perlengkapan tidur yang sering kita kontak erat ya. Jadi kontak erat sekali dengan kita. Nah, kita nggak bisa memungkiri kalau seandainya kita tidur yaitu sel-sel kulit mati ya ada di situ, kemudian juga debu ada di situ, kotoran ada di situ ya. Nah, ini nggak bisa kita pungkiri. Nah, kemudian ya bantal, guling, kasur itu juga bisa menumpuknya, bisa virus ya, bisa juga kuman di situ. Jika dibiarkan ya teman-teman ya tumpukan dari debu, kotoran, sel-sel kulit mati tadi ya, bakteri, virus dan sebagainya, ya ini bisa menimbulkan masalah kesehatan, bisa jadi iritasi kulit, ya teman-teman jadi alergi ataupun timbulnya asma. Nah, jadi untuk mengatasi hal itu ya, untuk membunuh kuman-kuman tadi, ya solusinya adalah dengan cara menjemurnya di bawah terik sinar matahari ya. Semakin panas terik sinar matahari semakin bagus ya untuk menghambat pertumbuhan bakteri juga. Yang ketiga, menjaga ukuran asli. Nah, teman-teman ya bantal, guling, kasur ya kalau kita pakai terus menerus ya bisa lama-lama jadi gepeng ya, jadi kempes. Nah, ini karena keringat kita, cairan tubuh kita ya, keadaan yang lembab itu bisa jadi memipiskan kasur kita, bantal kita, guling kita. Nah, jadi kalau seandainya dijemur nanti dia akan ngembang lagi ya. Nah, jadi solusi supaya posisi semula kembali ya ukurannya itu dengan cara dijemur. Yang keempat, mencegah kondisi lembab. Nah, teman-teman ya bantal, guling, kasur ya ini kalau seandainya kita pakai terus ya bisa jadi lembab. Kalau kondisi lembab itu memungkinkan jamur bisa tumbuh di sana ya, baik di bantal teman-teman, di kasur teman-teman, atau di guling teman-teman. Nah, kalau kita jemur kan dia menguap ya, kering. Nah, ini jamur nggak bisa tumbuh ya di tempat yang kering. Kalau lembab itu
bisa tumbuh. Nah, kalau seandainya ada jamur ya bisa menimbulkan masalah kesehatan. Nah, apalagi ya diperparah kondisi kalau di ruangan teman-teman ada pakai AC ya. Nah, ini bisa jadi tambah lembab. Nah, kalau kondisi lembab ini dibiarkan terus-menerus ya, bukan hanya jamur saja ya teman-teman. Ya, bau yang tak sedap pun bisa muncul ya di peralatan tidur teman-teman. Dok, bagaimana cara menjemur yang benar? Nah, teman-teman ya, jadi biar benar-benar bersih ya, benar-benar jadi sehat. Nah, itu ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Nah, yang pertama ya, setelah dicuci baik bantal, kasur ataupun juga guling, itu jangan lupa disemprotkan disinfektan. Yang kedua, baru dijemur ya di bawah sinar terik matahari ketika teman-teman setelah mencucinya. Yang ketiga, teman-teman tidak perlu menjemur terlalu lama, misalkan dari pagi sampai sore ya. Cukup pastikan kondisi bantal, guling, dan kasur teman-teman benar-benar kering ya sudah. Yang keempat, ya pastikan ya ketika teman-teman menjemur, jangan menjemur di tanah ya kalau bisa ya. Karena itu kan ada debu, ada kotoran, nanti kotor. Jadi jauhkan dari tempat yang berdebu, jauhkan dari tempat yang kotor ketika menjemur baik bantal, guling, ataupun kasur. Yang kelima, boleh dipukul-pukul ya baik bantal, guling, dan kasur ya. Kalau seandainya zaman dulu teman-teman pasti pernah melihat ya, pemukul alat tidur ya, peralatan tidur itu yang terbuat dari rotan. Nah, itu penting ya teman-teman supaya debu-debu, kotor-kotoran itu terbang semua. Nah, ini bisa teman-teman coba. Nah, jadi teman-teman ya, untuk menghindari masalah tidur, masalah kesehatan ya, misalkan karena tungau, karena alergi, karena debu ya. Nah, itu memang teman-teman harus rutin membersihkan peralatan tidurnya, baik bantal ya, baik gulingnya, baik kasurnya ya. Nanti takutnya ada tumbuh bakteri ya, ada tumbuh jamur di sana. Jadi biar mencegah hal itu ya, supaya kesehatan tetap terjaga, kebersihan itu pentingnya, jadi harus dilakukan. Kemudian untuk mengganti spray, mengganti sarung bantal, sarung guling ya, sebaiknya teman-teman ganti itu seminggu sekali. Nah, kalau bagian dalamnya untuk membersihkannya teman-teman bisa bersihkan 3 bulan sekali. Kemudian teman-teman juga pastikan ya ruangan kamarnya itu ya, ruangan tidurnya itu sinar matahari cukup masuk di sana, ventilasi udara itu baik ya sirkulasinya. Nah, itu akan menunjang ya, menunjang kebersihan dan kesehatan kamar teman-teman ya, tidurnya juga akan lebih pulas. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.